Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami. Kali ini kami akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang pertidaksamaan. Ini adalah bagian yang kedua. Sebelumnya itu tentang X pangkat 1 ya, kali ini yang pangkat 2. Dan lagi-lagi kami selalu mengingatkan teman-teman untuk follow akun IG kami di sini, akun Line official kami di sini, jangan lupa pakai ad ya, akun Facebook kami. Nah, yang keempat ini akun video kami. Jadi teman-teman bisa download langsung video di HP kalian atau teman-teman juga bisa langsung membuka video.com langsung di websitenya. Jadi situ nanti ada video-video bagus lah pokoknya Indonesia banget. Tapi jangan lupa follow kami ya. Dan juga follow kami di channel YouTube kami. Oke? Nah, jadi bagian ini khusus SMA nih biasanya kelas 10 ya. Jadi ini betul teman-teman mesti paham karena ini suka ada di soal-soal UTBK, UN dan lainnya ya. Tapi UTBK soalnya nggak sesimpel ini ya. Tapi basicnya itu di sini di pangkat 2. Teman-teman mesti betul-betul memahami. Nanti kalau ada yang mau tanya langsung aja ya, tanya di kolom komen. Yuk kita mulai. Nah, ini dia. Tentukan interval nilai X yang memenuhi. X pangkat 2 plus 2X min 3 lebih kecil sama dengan 0. Nah, di sini sudah saya siapkan sketsanya nih. Nanti teman-teman kalau menyelesaikan soal ini, nggak usah dibuat ini bentuknya kayak gini ya. Ini cuma untuk contoh saja sih. Jadi gini nih, kalau misalkan kita buat nih bentuknya itu kayak gini pasti. Nah, X-nya intervalnya yang mana sih? Timbunan penyelesaiannya. Jadi gini teman-teman, sebetulnya ini nih X pangkat 2 plus 2X min 3 ini adalah Y-nya. Ini adalah Y teman-teman. Ingat ya, jadi X pangkat 2 plus 2X min 3 itu adalah Y-nya. Jadi bisa dibuat, kalau saya ganti Y ya langsung ya. Saya ganti Y, maka Y lebih kecil sama dengan 0. Oke, memang di dalam Kartesius, Y itu dibagi jadi dua tuh. Y ke atas itu 1 sampai 5 ini contohnya itu adalah yang positif. Dan yang di bawah ini adalah yang negatif. Jadi Y positif itu letaknya ada di atas sumbu X. Dan Y yang negatif letaknya ada di bawah sumbu Y. Maaf, ada di bawah sumbu X maksudnya. Nah, di dalam soal ini yang diminta pokoknya Y-nya lebih kecil atau sama dengan 0. Atau dapat dikatakan Y-nya 0 atau negatif. Nah, yang mana sih Y negatif? Nah, kami blok dulu nih. Nah, Y yang negatif itu yang di sini. Yang di bawah sumbu X. Betul ya. Nah, jadi manakah di dalam bentuk persamaan X pangkat 2 plus 2X min 3 ini yang letaknya di bawah sumbu X? Tentu yang ini nih teman-teman. Atau yang di negatif itu yang ini nih. Nah, saya stabiloin ya. Ini dia wilayahnya atau himpunan penyelesaiannya. Jadi yang di blok kuning ini adalah bagian X pangkat 2 plus 2X min 3 yang letaknya di bawah sumbu X. Atau dapat dikatakan yang nilai Y-nya itu negatif. Jadi kalau kita lihat sketsa ini dapat kita lihat di sini batasnya di sini min 3 sampai 1. Maka interval X-nya yang memenuhi Y-nya negatif adalah min 3, kemudian lebih kecil sama dengan X, kemudian lebih kecil sama dengan 1. Nah, ini dia hasilnya. Itu kalau kita lihat menggunakan sketsanya. Tapi masalahnya ketika kita membuat sketsa tentu akan sangat lama. Nah, lebih gampang kita nggak usah membuat sketsa, tapi kita dapat menentukan nilai X-nya atau himpunan penyelesaiannya. Gimana langkahnya? Jadi mesti diingat-ingat ya. Pokoknya kalau lebih kecil 0 itu
Jadi Y-nya negatif. Nah, langkahnya adalah, saya tulis lagi soalnya dulu nih. X pangkat 2 plus 2X min 3 lebih kecil sama dengan 0. Ini adalah soalnya. Nah, gimana menyelesaikannya? Tentu kita pecah kayak gini nih. Kita hitung dulu nilai X-nya, teman-teman. Di sini X, di sini X. Tinggal kita coba nih, angka apa yang bisa kita letakkan di sebelahnya X. Jadi, ada ketentuannya. Di sini ada 3 suku ya, ada X pangkat 2, ada plus 2X, ada min 3. Kita fokuskan ke konstantanya yang nggak ada X-nya dulu. Min 3 di sini adalah hasil kali. Jadi maksudnya, bilangan apa kalau dikalikan hasilnya min 3? Jadi ini untuk mengisi yang di sini ya. Untuk mengisi kekosongan yang di sini nih. Jadi bilangan apa yang hasilnya min 3? Tentu kayaknya cuma ada 2 kemungkinan ya. Kita pakai bilangan bulat saja. Yaitu 1 dikali min 3 atau min 1 dikali 3. Ada 2 kemungkinan. Pokoknya kita selesaikan paling belakang dulu, yaitu apa dikalikan hasilnya min 3. Oh, 1 kali min 3 atau min 1 kali 3. Selanjutnya, kita pakai yang tengah ini teman-teman. Plus 2. Ingat simbol diikutin ya, plus 2. Koefisien X ini bacanya adalah hasil penjumlahan. Jadi kalau min 3 tadi ini adalah hasil kali, kalau plus 2 ini adalah hasil penjumlahannya. Jadi, kalau dikalikan min 3, tapi kalau ditambahkan hasilnya plus 2. Kita cek. 1 ditambah min 3. Hasilnya adalah min 2. Oh, jadi salah, bukan plus 2. Kemudian yang kedua, min 1 ditambah 3, hasilnya adalah plus 2. Oke, oleh sebab itu yang betul di sini adalah min 1 dan 3. Langsung letakkan aja. Min 1 plus 3. Dibulak-balik boleh, sama saja. Pas ya, dapat ya. Jangan sampai teman-teman kesulitan untuk mecah atau menghitung nilai X-nya ini. Kalau kesulitan, ya udah tamatlah pokoknya. Nah, ini dibuat sama dengan dulu nggak apa-apa. Kemudian, kita hitung nih. Ini tadi, anggap saja, ini nulisnya nggak di sini gitu ya. Oke, kita langsung ke bawah sini. Maka, kita langsung membuat X min 1 sama dengan 0. Jadi semuanya disama dengankan 0 nih. Atau, nah jadi kalau di matematika pakai simbol kayak V gini. Atau, ini namanya simbol disjungsi. Atau, kalau dan itu bentuknya kayak gini. Kebalikannya. Nah ini dan. Atau ini adalah simbol konjungsi. Tapi sayangnya ini logika matematika udah nggak ada nih di SMA. Padahal itu sangat penting sekali. Oke lah. Pokoknya ini langsung kita buat, maka X plus 3 sama dengan juga 0. Di sini X sama dengan min 1 dipindah jadi 1, dan X sama dengan plus 3 dipindah jadi min 3. Maka didapatkanlah 1 dan min 3. Sesuai ya di sini ya. Ada 1, ada min 3. Kemudian, kita buat namanya garis bilangan. Nah, ini dia. Buat aja kayak gini. Masukkan nilai X-nya, yang kecil depan tentunya min 3 ya. Nah, penulisannya begini. Kalau di soalnya itu, ini kebetulan soalnya ada sama dengannya ya, lebih kecil sama dengan. Tapi kalau nggak ada sama dengannya, usahakan pakailah buletan bolong. Itu menandakan tidak ada sama dengannya, supaya gampang aja nanti. Tapi karena ada sama dengannya, maka buletnya keisi penuh. Tuh, jadi min 3. Ingat ya, kalau nggak ada sama dengannya, maka bolong. Kalau ada sama dengannya, bulat penuh. Ada isinya. Ini juga sama, 1 juga ada isinya, 1. Nah, ini langkah cepatnya teman-teman. Langkah cepatnya, langsung saja teman-teman menuliskan plus, min, plus. Kenapa min plus? Kenapa plus min plus? Nah, ini sebenarnya nanti untuk di kelas 11 sih kayaknya. Tentang fungsi naik, gitu-gitu.
Plus itu maksudnya adalah nih, min 3. Ini kan min 3 sampai yang lebih kecil gitu ya. Jadi min 3 dan angka yang lebih kecil, bilang yang lebih kecil, itu kan bentuk kurvanya di atas sumbu Y, tadi positif, maka kita buat positif. Kemudian nilai yang di tengah-tengah min 3 sampai 1, kalau kita lihat kurvanya, itu letaknya ke bawah kan? Nah, maka nilainya negatif kalau di bawah sumbu X. Kemudian satu ke kanan atau satu lebih, itu yang ini nih, nilainya positif juga karena di atas sumbu X, gitu aja. Pokoknya langsung aja kamu tulis plus min plus aja, itu lebih aman. Itu ya, plus min plus. Apakah untuk semua soal? Iya tentunya. Ada nggak Pak yang min plus min? Ada. Cuma masalahnya nanti bisa kita ubah jadi plus min plus supaya lebih gampang. Nah, nanti ada contoh soalnya. Pokoknya kita buat plus min plus aja. Nah, selain itu kita juga bisa uji titik. Misalkan kita belum tahu nih nilainya plus atau min. Bisa hapus dulu ya, misalkan ya. Wah, saya mau menentukan nilainya nih, gimana ya? Nah, buat aja 0. 0 itu letaknya pasti di tengah-tengah min 3 sama 1. 0 masukinlah ke sini. 0 pangkat 2, 0 ditambah 2 kali 0, 0. Jadi 0 tambah 0 ya. Minus 3. 0 min 3 adalah min 3 juga. Maka otomatis di sini 0. 0-nya ini adalah nilainya negatif. Karena hasilnya min 3 tadi ya. Nah, selang-seling aja teman-teman. Ingat ya, kita bisa menggunakan plus min plus jika cuma ada satu ketentuan. Tidak ada nilai X yang sama. Kalau kita lihat X-nya ini 1 dan min 3 nih. Jadi boleh plus min plus. Tapi kalau nanti ada nilai X yang sama, misalkan X-nya 1 dan 1. Itu beda lagi. Nanti kita bahas. Ini kita untuk X-nya yang beda dulu. Nah, kalau udah tulis plus min plus, ingat ya langsung saja tulis plus min plus. Kemudian kita apakan? Kita lihat soalnya. Yang diminta soal adalah lebih kecil sama dengan 0. Bilangan yang lebih kecil 0 itu pasti bilangan negatif. Oleh sebab itu, teman-teman lihat di sini. Simbol negatif di mana letaknya? Ternyata di tengah. Yang kita lihat simbolnya ya, bukan angka min 3 sama satunya, tapi simbolnya. Karena di tengah, maka himpunan penyelesaiannya atau X yang memenuhi adalah yang di sini. Nah, maka nilai X yang memenuhi adalah min 3 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 1. Kenapa ada sama dengannya? Karena di sini bulatnya keisi. Sama ya, ini dengan yang tadi di sketsanya ini sama nilainya. Jadi tanpa kita membuat sketsanya, kita bisa menemukan himpunan penyelesaian X-nya atau interval nilai X-nya. Oke, bisa dipahami? Kita langsung soal yang kedua. Tentukan, nah ini dia interval X yang memenuhi persamaan bla 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 bla, lebih kecil sama dengan 0. Nih, kita buatkan sketsa lagi di sini. Kita tentukan dulu deh. Yang diminta nilai lebih kecil 0. Tadi kita sepakat ya, semua ini namanya adalah Y. Jadi yang kita pakai Y lebih kecil 0, yaitu Y yang letaknya di bawah sumbu X. Jadi yang ini teman-teman. Tuh. Ini dia nilainya. Semua yang ada di bawah sumbu X itu adalah nilainya. Ini ya. Oke. Kemudian diapakan? Kalau kita lihat yang di bawah sumbu X itu kan ini sama ini. Nah, kita lihat batasnya. Ada min 3 dan ada 2. Maka kalau yang di sebelah sini itu kan lebih kecil min 3 tuh. Semakin ke sana gitu, semakin kecil negatif itu. Maka bisa saya katakan yang di sini X lebih kecil sama dengan min 3. Kemudian yang 2 semakin ke sana, semakin ke kanan, semakin gede nilainya. Maka bisa tulis X lebih sama dengan 2. Jadi ada 2 batasan di sini. Ini kalau pakai sketsa ya, kita dapat.
Nah, tapi masalahnya kita mau latihan tanpa membuat sketsa kayak gini supaya lebih gampang. Nah, jadi gini teman-teman gampangnya. Kalau ada koefisien X pangkat 2 negatif, langsung saja teman-teman dikalikan saja atau dibagi dengan min 1. Supaya koefisien X pangkat 2-nya positif. Ini nggak wajib, tapi kalau positif itu nanti lebih gampang ketika kalian menemukan nilai X-nya. Nah, yuk. Jadinya X pangkat 2 plus X min 6 lebih kecil sama dengan 0. Kita pecah. Ini buat sama dengan dulu ya. Yuk, di sini X, di sini X. Bilangan apa jika dikalikan min 6? Tapi kalau dijumlahkan, ini kalau nggak ada angkanya itu maksudnya koefisiennya 1 ya. Berjumlahkan itu plus 1. Langsung saja ya, yaitu plus 3 min 2. 3 dikali min 2, min 6. Betul. 3 ditambah min 2 adalah plus 1. Betul. Maka didapatkanlah X plus 3 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. X sama dengan 3 dipindah jadi min 3 dan X sama dengan min 2 dipindah jadi 2. Didapatlah batasnya min 3 dan 2. Pas ya di sini ya. Ada min 3, ada 2. Oke. Oh iya, lupa nih teman-teman nih. Untung saja ingat. Kalau dikali, ini kayaknya di bagian ke-1 udah dijelasin nih. Kalau dikali atau dibagi dengan negatif, maka simbolnya dibalik. Wah, ini. Mimin hampir lupa nih salah nih. Tuh. Jadi ingat ya, simbolnya dibalik. Kalau dikali atau dibagi dengan negatif. Kalau sudah gini gimana? Ya kayak biasa, buat kayak gini. Set. Karena ada sama dengannya, maka keisi semua ya. Di sini ada min 3, di sini ada 2. Kayak tadi teman-teman, langsung buat plus, min, plus. Kenapa plus, min, plus? Karena di sini kita menggunakan X pangkat 2, koefisiennya positif. Tapi kalau kita tetap ngeyel, mau pakai yang koefisiennya negatif nih, kan nggak kita kali min 1 jadi ya. Tetap pakainya min X pangkat 2 min X plus 6, maka simbol yang kita pakai min plus min. Kalau tetap kita pakai yang ini. Kenapa sih kita mesti kalikan min 1? Coba nih. Kalau nggak teman-teman kalikan min 1 nih, nanti agak susah nih mecahnya. Tuh, kalau kita pakai apa adanya. Min X di sini X. Susah banget nanti. Makanya lebih enak teman-teman kalau koefisien X pangkat 2-nya ini negatif, maka kalikanlah dengan negatif atau dibagi dengan negatif supaya koefisiennya X pangkat 2-nya menjadi positif. Dan kalau sudah positif, tetap teman-teman langsung tulis saja plus min plus, asalkan tidak ada nilai X yang sama. Oke, udah plus min plus, kita cek nih soalnya. Ternyata yang diminta adalah nilai lebih sama dengan 0. Bilangan apa? Yaitu pasti bilangan positif. Nih, positif nih. Ingat ya, simbolnya bukan angkanya. Maka ini ke sini dan ini ke sini. Ini adalah HP-nya. Maka langsung kita tulis saja X kalau semakin ke sana itu kan semakin kecil kalau negatif ya. Sama dengan min 3 atau X lebih sama dengan 2. Ini dia jawabannya. Sama ya dengan yang ini. Tuh. Jadi gitu menyelesaikannya. Ingat ya, supaya gampang, ini nggak wajib loh. Supaya gampang, kalau soalnya X pangkat 2 koefisiennya itu negatif, maka teman-teman positifkan dulu. Tapi jangan lupa simbolnya, tandanya dibalik. Kemudian pakailah di sini plus, min, plus. Supaya lebih mudah. Aman ya. Sangat gampang teman-teman. Oke, nanti kalau ada yang tanyakan langsung saja di kolom komen. Langsung soal yang ketiga. Nah, ini sudah kami siapkan sketsanya juga. Tapi apa sih bedanya ketiga sama yang tadi ini kedua? Kalau kedua itu, ini nggak putus-putus nih. Solid gini ya. Tapi kalau yang ketiga ini putus-putus. Kenapa putus-putus? Karena di sini nggak ada sama dengannya. Jadi kalau nggak ada sama dengannya itu selalu putus-putus. Kali ini agak susah nih. Kita lihat dulu. 2x pangkat 2 plus 3x min 5. Tadi kita sepakat. Semua ini
itu sama dengan Y. Jadi yang diminta Y-nya lebih 0. Jadi Y-nya positif yang diminta. Y positif itu letaknya di atas sumbu X. Nah, ini mana yang di atas sumbu X? Tentu yang ini nih. Tuh, dari sini ya. Ke atas. Tuh. Ini adalah wilayah di atas sumbu X. Atau dapat dikatakan Y-nya positif. Cuma di sini kayaknya ini angka 1, di sini angkanya min 2,5. Nah, karena positifnya itu, jadi HP yang dipakai yang ini kan ya. Tuh, yang ini HP yang dipakai. Samping lagi ya. Jadi ini X lebih sama, oh nggak ada sama dengannya ya. X lebih 1, ini X min 2,5. Nah, kayak gini lah. Ini adalah himpunan penyelesaiannya kalau kita menggunakan sketsanya. Nah, tapi gimana kalau kita menggunakan penghitungan biasa? Ada langkah yang gampang. Ini soalnya langsung saja kita pecah, teman-teman. Kayak tadi sih. Tapi ini supaya gampang, tulis aja gini. Karena koefisiennya ini 2x pangkat 2, maka tulis saja 2x, dan dibagi dengan 2. Ini kita buat sama dengan 0 dulu. Ingat ya, 2x pangkat 2, maka langsung aja tulis 2x dibagi 2. Kalau 3x pangkat 2, tulis saja 3x dikali 3x dibagi 3. Mesti sama. Ingat ya, jadi ini mesti sama nih, 2, 2, 2. Kalau 3 ya 3, 3 semua. Oke, kalau sudah, teman-teman bisa langsung, kalau tadi kan kita pakai min 5, yang paling belakang itu hasil kali. Itu tadi. Tapi ini beda teman-teman. Untuk menghitung hasil kali, kita kalikan dulu nih. 2 sama min 5. 2 dikali min 5 adalah min 10. Nah, bacanya adalah, bilangan apa kalau dikalikan min 10, tapi dijumlahkan plus 3? Nah, langsung saja ya. Jadi plus 5 min 2. Kita cek. 5 dikali min 2 min 10. 5 ditambah min 2 plus 3. Pas nih. Nah, kalau udah sampai kayak gini biasanya ada yang habis bagi 2. Contoh 2x min 2. Tapi ketimbang kita bagi, mending kita kali silang nih. Jadi 2-nya ini saya kalikan dengan 0. Maka menjadi 2x plus 5. Kan kali silang bisa ya. 2x min 2 sama dengan 0. Tuh, 2-nya hilang deh. Langsung kita buat 2x plus 5 sama dengan 0 atau 2x min 2 sama dengan 0. 2x sama dengan min 5, maka x sama dengan dibagi 2 ya. Min 5 per 2, yaitu min 2,5 sama tadi. 2x sama dengan 2, x sama dengan 1. Nih, ini adalah batasannya sesuai. Terus gimana menentukan HP-nya? Kayak biasa, dibuat begini. Karena ini nggak ada sama dengannya, maka bolong. Bolong, min 5 per 2, bolong 1. Tulis lagi plus, min, plus. Ingat, plus, min, plus ini kalau tidak ada komponen X yang sama. Kemudian, kalau udah plus, min, plus, kita lihat lagi nih soalnya. Ternyata yang diminta itu lebih sama dengan 0. Jadi bilangannya bilangan positif. Bilangan positif ini dan ini simbolnya. Maka ini lebih kecil, ini lebih besar. Jadi HP-nya yang ini, teman-teman. Karena di samping, maka X lebih kecil sama dengan, nggak ada sama dengannya ya. Lebih kecil 5 per 2, min 5 per 2 atau X lebih 1. Sama jawabannya dengan yang tadi sketsanya. Begitu teman-teman, jangan lupa ya. Oke, kita lanjut soal yang keempat. Mantap nih. Tentukan interval nilai X yang memenuhi persamaan bla 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 bla. Nah, kita cek dulu teman-teman. Bisa nggak kita pecah gitu? Coba ya. Ini kalau kita kali nih. 3 dikali 1 itu 4. 4. 3 dikali 1 itu 3. Udah pusing nih Mimin. Jadi bilangan apa kalau dikalikan hasilnya positif 3, tapi kalau dijumlahkan adalah negatif 5? Nggak ada ya. Nggak ada yang pas teman-teman.
maka kita nggak bisa langsung mecah. Nah, kalau nggak bisa gimana? Pakailah ABC. Yang ini nih teman-teman. X1,2 sama dengan min B plus minus akar D dibagi dengan 2A. Ini adalah ABC. Tapi sebelum ke ABC, teman-teman silahkan hitung D-nya dulu. D itu apa? D itu diskriminan. D sama dengan B pangkat 2 min 4AC. Ini wajib dihafalkan sampai kalian nanti kelas 12. Oke, ini bentuk yang paling umum untuk dihafalkan. Ini wajib hafal banget. Yuk kita data dulu nih. A-nya siapa? A itu adalah koefisien X pangkat 2, yaitu 3. B-nya siapa? B adalah koefisien X, yaitu min 5. C-nya siapa? C adalah konstanta, yaitu 1. Nah, kita udah dapat nilai A, B, dan C-nya. Tinggal substitusi aja di sini. Jadi B-nya adalah min 5 pangkat 2 min 4 dikali 3 dikali 1. Sama dengan 25 min apa nih? 13 ya? 13. Min 12. Min 12. Sama dengan 13. Nah, kadang min kecepatan ya. Oke, langsung saja. Kalau teman-teman nanti ketemu D-nya itu 0 atau positif kayak gini, maka lanjutkanlah ke ABC yang ini, yang saya blok ini. Kalau nilai D-nya 0 atau positif. Tapi kalau teman-teman ngitung D-nya dan nilai D-nya itu negatif, maka nggak usah dilanjutin ke ABC, karena itu adalah bentuk definite. Entah definite positif atau negatif. Pokoknya kalau D-nya di sini D-nya negatif nilainya, maka nggak usah dilanjutin. Nanti ada contoh soalnya, nggak usah dilanjutin tapi tetap ada jawabannya ya, jangan dikosongin aja. Yuk, kita langsung lanjut dulu yang ini. Sama dengan ini saya lanjutkan ke kanan karena supaya tempatnya cukup. Min B, B-nya siapa nih? B-nya min 5, jadi min 5. Ditambah plus minus, D-nya 13, dibagi dengan 2 dikali 3. Udah set nih angkanya. Sama dengan min kali min 5, yaitu 5 positif. Plus minus, ini 13, bawahnya adalah 6. Nah, karena plus minus ini, jadi kita pecah teman-teman. Yang ke 1 X1, yang kedua X2. Gak ada ketentuannya X1 dan X2-nya kayak apa, sehingga teman-teman bebas. X1-nya, ini kan ada plus minus ya, ini kalau pecah itu bisa jadi plus sama minus. Saya anggap yang X1-nya positif. Jadi 5 plus, di sini 13 dibagi 6. Saya anggap yang positif nih, tapi bebas kok. Bisa X1-nya yang positif, X2-nya negatif atau kebalikannya. Sama dengan di sini 5 min, jadi min ya. 13 dibagi 6. Terus gimana dong? Ya udah kayak tadi buat garis bilangan. Kecilan mana nih? Tentu kecilan yang ada negatifnya ya. Karena nggak ada sama dengannya juga, maka di sini bolong 5 min, nah ini yang negatif, dan satu lagi yang positif. Karena jawabannya angkanya X-nya beda ya, nggak ada yang sama, maka langsung tulis plus, min, plus. Yang dipakai yang mana? Kita lihat soalnya. Yang dipakai lebih kecil 0, yaitu pasti angkanya negatif. Maka yang negatif di tengah, jadi set. Inilah HP-nya. Kalau di tengah gimana nulis HP-nya? Nulis intervalnya? Ya udah. Jadi nulis di mana ya? Di sini deh ya. Jadi 5 min 13 bagi 6 lebih kecil karena nggak ada sama dengannya ya. X lebih kecil 5 plus di sini 13 dibagi dengan 6. Nah, jadinya kayak gini. Ini dia jawabannya. Tapi kita sudah menyiapkan sketsanya untuk nyocokin. Coba nih. Nah, ini kita udah bikin sketsanya. Ternyata betul ya. Jadi yang hasilnya yang diminta itu kan yang Y-nya lebih kecil 0. Lebih kecil 0 itu yang ini posisinya. Di bawah sumbu X. Yaitu letaknya di tengah-tengah ini dan di tengah-tengah sini.
Anggap saja ini yang negatif dan ini yang positif. Begitu teman-teman. Sama ya. Soal keempat adalah tipe soal yang menggunakan ABC. Karena kalau langsung dipecah, tidak bisa. Kita lanjut soal yang kelima. Ini nanti totalnya ada 6 soal teman-teman. Lumayan juga ya kita ngomongnya sampai capek. Nah, soal yang kelima teman-teman. Ini kalau kita pecah pun kayaknya nggak bisa nih. Dikalikan plus 1, dijumlahkan min 1. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi mau nggak mau kita pakai ABC. Tapi sebelum pakai ABC, kita hitung D-nya dulu. D tadi adalah B pangkat 2 min 4AC. Oh iya, kita belum data nih. A adalah koefisien X pangkat 2 yaitu 1. B adalah koefisien X yaitu min 1. Dan C adalah konstanta positif 1 juga. Langsung kita masukin di sini. Min 1 pangkat 2. Min 1 pangkat 2 ya. Min 4 kali A, 1 dikali C-nya 1. Jadi 1 min 4 sama dengan min 3. Nah, D-nya min 3 teman-teman. Tadi kan kita sepakat. Kalau D-nya 0 atau positif, maka kita lanjutkan ke ABC. Tapi kalau D-nya negatif, tidak usah dilanjutkan teman-teman. Karena ini adalah definit. Ingat ya, ini adalah definit. Jadi definit itu ada dua macam. Definit itu ada dua macam. Yang ke satu definit positif, yang kedua definit negatif. Semua definit nilai D-nya itu negatif. Apa sih definit? Tadi mungkin ada yang belum tahu ya. Definit itu pokoknya nilainya itu konstan. Selalu positif atau selalu negatif. Itu definit. Nanti ada sketsanya. Supaya gampang ya. Pokoknya nilai definit itu nilai Y-nya selalu positif atau selalu negatif. Itu definit. Nah, definit intinya D-nya negatif. Nah, tadi definit positif negatif itu kita lihat A-nya atau koefisien X pangkat 2-nya. Kalau nilai A-nya itu positif, maka definitnya adalah definit positif. Tapi kalau A-nya negatif, maka namanya definit negatif. Tapi kalau cuma definit saja, D-nya itu yang negatif. Kalau definit positif, D-nya negatif dan A-nya positif. Kalau definit negatif, D-nya negatif dan A-nya juga negatif. Kalau kita lihat, nilai A di sini adalah positif. Maka dapat dikatakan ini adalah definit positif. Nah, bentuknya kayak apa? Kayak ini nih. Kita cek dulu. Nah, ini dia bentuknya. Kalau kita lihat nih sketsanya. Ada nggak sketsanya ini posisinya di bawah sumbu Y? Ini di bawah sumbu Y sini nih. Nggak ada yang nyenggol kan? Nah, tapi semuanya adanya di atas sumbu X. Tuh, di atas sumbu X. Maka ini dapat saya katakan definit positif. Karena posisinya selalu di atas sumbu X atau di Y positif. Nah, maka Y-nya kan selalu positif nih, karena di atas sumbu X. Jadi Y-nya udah positif dan yang diminta juga lebih sama dengan 0. Ada nggak Y-nya yang negatif? Nggak ada dong. Maka dapat kita simpulkan karena nilai Y-nya udah selalu positif, maka himpunan penyelesaiannya adalah X elemen anggota real. Ini dia. Karena semuanya betul. Jadi definit positif nilainya selalu positif. Yang diminta juga nilainya lebih sama dengan 0, yaitu positif juga. Maka semua X kalau dimasukin pasti hasilnya juga positif. Maka inilah jawaban intervalnya. Oke? Nah, bagaimana kalau nggak kayak gini nih? Soal yang ke-6. Intervalnya sama, memenuhi ketidaksamaan, bla bla bla. Gimana nyelesainya? Kayak tadi teman-teman. Sebelum kalian memecah, pastikanlah koefisien X pangkat 2-nya positif. Ini negatif nih, maka saya kalikan nih. Saya kali atau saya bagi dengan min 1, sama aja lah ya. Min 2 dikali min 1 adalah X pangkat 2. 2X
dikali min 1 adalah min 2x. Min 1 dikali min 1 plus 1. Betul ya? Kemudian simbolnya dibalik, lebih kecil sama dengan 0. Ini dia. 2-nya hilang. Nah, itu. Jadi 2x pangkat 2 min 2x plus 1 lebih kecil sama dengan 0. Jangan lupa simbolnya dibalik. Kenapa? Karena kita kali atau kita bagi dengan min 1. Kita tentu ini A-nya. A-nya 2, B-nya min 2, dan C-nya 1. Kita hitung D-nya dulu. Karena kalau langsung dipecah nggak bisa nih teman-teman ya. Percayalah pokoknya nggak bisa ya, supaya cepat. Nah ini D-nya itu kan B pangkat 2 min 4 AC. Kita cek nih B pangkat 2-nya jadi min 2 pangkat 2. Min 4 dikali A-nya 2 dan C-nya 1. Jadi 4, min 2 pangkat 2 4 ya. Minus 4 kali 2 kali 1, 8. Sama dengan min 4. Nah, D-nya min negatif lagi teman-teman. Oke. Nah, kalau kita tadi sudah mengalihkan dengan min, maka yang atas ini sudah nggak kita pakai teman-teman. Maka pakailah yang bawah ini yang sudah kita pakai. Yang sudah kita kali. Jadi fokusnya kita ke sini ya, nggak usah lihat yang atas lagi. Di sini D-nya negatif, maka bentuk ini adalah definite. Definite apa? Kita lihat A-nya. Nah, definite-nya sudah menjadi definite positif. Beda dengan yang awal tadi ya, depannya negatif, maka ini udah kita pakai yang dikali min 1 jadi positif, ya udah kita pakai yang positif. Maka ini namanya definite positif. Tapi definite positif itu kan nilainya selalu positif. Yang diminta adalah negatif. Definite positif Y-nya selalu positif. Tapi di sini yang diminta Y-nya yang negatif. Pertanyaannya adalah, ada nggak? Nggak ada teman-teman. Inilah sketsanya kalau kita lihat. Karena definite positif, maka semestinya HP yang dipakai, himpunan penyelesaian dipakai, wilayah yang dipakai adalah yang atas. Karena definite positif. Tapi kenyataannya bentuknya malah di bawah sumbu Y, di bawah sumbu X. Jadinya ini namanya definite negatif. Tuh. Pas atau enggak? Enggak ada yang kena kan? Yang diminta positif, yang diketahui negatif semua. Jadi enggak ada yang pas. Kalau nggak ada yang pas, maka himpunannya itu nggak ada. Anggotanya nggak ada. Bisa ditulis himpunan kosong, atau bisa ditulis X bukan anggota real, atau bisa ditulis himpunan kosong kalau HP ya. Himpunan kosongnya adalah, ya kosongin aja. Nah, kayak sebelumnya ya, jadi ada 3 jenis jawaban. Oke, sampai di sini teman-teman. Silahkan kalau ada yang tanyakan langsung saja di kolom komen. Kalau masih butuh penjelasan lagi, kami bisa menyediakan video selanjutnya membahas tentang bab ini. Nah, kalau nggak ada yang tanyakan, kita akan langsung nanti membahas video yang ketiga. Jadi tunggu ya. Jangan sampai kelewatan. Oke, sampai di sinilah penjelasan kita di bagian yang kedua tentang pertidaksamaan. Khususnya yang pangkatnya 2. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan, semoga penjelasan kami dapat teman-teman pahami dengan baik. Mohon maaf jika ada kesalahan dan jangan lupa tunggu video kami selanjutnya, bagian yang ketiga. Terima kasih.